Baik, apa semua sudah masuk Zoom? Boleh di-chat teman-temannya untuk masuk ke Zoom kali ini. Baik, sepertinya sudah cukup banyak, jadi kita akan memulai kelas kali ini saja. Oke, kelas akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Apa enggak nih? Saya harap baik-baik semuanya. Maaf jika kelas kali ini saya adakan daring karena saya sedang berhalangan. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya bisa akan luring, luar jaring. Jadi saya akan pertama-tama absen terlebih dahulu. Baik, kelas akan saya mulai pembelajarannya. Sebelumnya saya memberi tahu jika pembelajaran kali ini sangat penting karena kita harus mempelajari struktur bangunan itu apa saja, eee, dasar-dasarnya, kegunaannya. Jadi pembelajaran kali ini harus didengar dan di akhir nanti kita akan adakan diskusi dan presentasi dari per kelompok. Jadi diharapkan persiapkan kelompoknya hari ini. Oke, baik. Materi akan saya buka. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar struktur bangunan. Pertama-tama, apa sih itu struktur bangunan? Ada apa aja? Pertama, ada prinsip dasar struktur bangunan. Itu ada stabilitas. Stabilitas struktur berarti bangunan harus tetap berdiri tegak tanpa resiko terguling atau roboh. Ini dicapai dengan memastikan bahwa semua bagian bangunan, mulai dari pondasi hingga atap, dirancang untuk menahan berbagai jenis beban. Kekuatan. Setiap elemen struktur harus mampu menahan beban tanpa mengalami kerusakan permanen. Kekuatan struktur bergantung pada material yang digunakan serta desain yang tepat. Elemen-elemen seperti balok, kolom, dan dinding harus dirancang untuk mengatasi beban baik dari berat bangunan itu sendiri maupun beban lainnya seperti penghuni dan perabotan. Keamanan. Bangunan harus aman untuk ditempati oleh manusia. Keamanan mencangkup perlindungan terhadap risiko runtuh, kebakaran, gempa bumi, angin kencang, dan bencana alam lainnya. Regulasi dan standar bangunan seperti SNI memberikan panduan untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi persyaratan keselamatan. Efisiensi material dan biaya. Struktur harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi, penggunaan material dan biaya. Penggunaan material yang berlebihan atau teknik konstruksi yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya dan mengurangi keberlanjutan proyek. Desain yang baik memaksimalkan penggunaan material dan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil terbaik dengan biaya terendah. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Struktur bangunan harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan fungsi atau perbaikan di masa depan. Desain modular dan komponen yang mudah diganti atau diperbarui dapat meningkatkan fleksibilitas dan memperpanjang umur bangunan. Ketahanan lingkungan. Struktur harus dirancang untuk tahan terhadap kondisi lingkungan setempat. Ini termasuk ketahanan terhadap gempa bumi, daerah yang rawan gempa, seperti di Jepang, tahan terhadap angin kencang di daerah yang dengan cuaca ekstrim, dan ketahanan terhadap kelembapan di daerah tropis. Desain estetika. Selain aspek teknis, bangunan harus memiliki nilai estetika yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi. Setiap bangunan itu harus memiliki fungsinya. Setiap bangunan harus memiliki fungsi yang diharapkan. Contoh, gedung perkantoran harus menyiapkan ruang kerja yang nyaman, dan contoh sekolah harus menyediakan ruang belajar yang kondusif. Terus selanjutnya rumah harus menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Nah, tadi kan kita belajar prinsip dasar. Sekarang kita belajar jenis-jenis struktur bangunan. Itu ada ada struktur rangka. Struktur rangka ada apa aja sih? Ada struktur rangka baja, menggunakan baja sebagai material utama untuk kolom dan balok. Struktur rangka beton bertulang, menggunakan beton bertulang sebagai material yang utama. Struktur rangka ruang. Rangka ruang baja, menggunakan elemen baja yang dihubungkan dalam bentuk grid 3 dimensi. Rangka ruang aluminium, menggunakan aluminium sebagai material lebih ringan dibanding baja.
Struktur dinding pemikul. Dinding bata menggunakan bata sebagai dinding pemikul yang mendukung beban bangunan. Dinding beton bertulang yang diperkuat dengan baja tulangan untuk menambah kekuatan. Struktur kabel. Jembatan gantung menggunakan kabel utama ditarik di antara menara untuk mendukung jembatan. Contohnya seperti di jembatan San Francisco itu menggunakan struktur kabel ini. Struktur atap kabel menggunakan kabel untuk mendukung atap dengan memberikan stabilitas tambahan. Struktur jaring. Grid beton menggunakan elemen yang diatur dalam pola grid untuk mendistribusikan beban. Grid kayu menggunakan elemen kayu yang dihubungkan dalam pola grid, sering digunakan dalam konstruksi ringan. Struktur vertikal. Jadi dari bawah ke atas. Gedung bertingkat tinggi menggunakan sistem rangka vertikal dan horizontal, nanti kita akan pelajari horizontal, untuk mendukung bangunan tinggi. Menara, struktur yang sangat tinggi dengan luas dasar yang kecil, biasanya digunakan untuk komunikasi atau observasi. Nah, struktur horizontal yang tadi kita sebutkan, itu seperti jembatan menggunakan berbagai jenis struktur seperti rangka, kabel, atau balok untuk mendukung beban horizontal. Terowongan, struktur bawah tanah yang mendukung beban tanah di sekitarnya. Komponen utama, fungsinya menyebarkan beban bangunan ke tanah dan memberikan stabilitas. Jenis-jenisnya itu ada fondasi dangkal, misalnya fondasi tapak dan fondasi lajur. Fondasi dalam, misalnya tiang pancang dan fondasi sumuran, digunakan untuk bangunan dengan beban berat atau tanah yang kurang stabil. Balok, fungsi elemen horizontal yang mendukung beban dari lantai, dinding, dan atap kemudian mendistribusikan ke kolom. Materialnya itu biasanya beton bertulang, umum digunakan dalam konstruksi modern, baja digunakan bentang panjang, dan struktur dengan beban berat. Kayu digunakan dalam konstruksi ringan dan bangunan tradisional. Banyak sekali bangunan tradisional yang menggunakan kayu, banyak sekali. Kolom, fungsinya itu elemen vertikal yang mendukung beban dari balok dan lantai, serta mentransfernya ke pondasi. Jadi yang biasanya di bangunan-bangunan yang ada di contoh di mall pasti ada tiang seperti tiang itu, pilar seperti pilar itu adalah kolom. Materialnya biasanya beton bertulang, umum digunakan dalam bangunan tinggi dan infrastruktur. Baja digunakan untuk struktur dengan beban berat dan desain yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Kayu digunakan dalam konstruksi ringan dan bangunan tradisional. Komponen utamanya juga yang lanjutan yang tadi, plat lantai, fungsinya permukaan horizontal yang mendukung aktivitas di dalam bangunan dan mendistribusikan beban ke balok. Jenis-jenis plat lantai itu ada plat lantai beton bertulang digunakan dalam konstruksi modern, plat lantai pracetak diproduksi di pabrik, dipasang di lokasi. Plat lantai komposit menggabungkan beton dan baja untuk efisiensi struktural. Dinding, fungsinya dinding itu memisahkan ruang, memberikan privasi, kadang mendukung beban. Jenis-jenis dinding ada dinding bata, dinding beton bertulang, dinding partisi. Dinding bata itu biasanya digunakan di bangunan-bangunan tradisional dan memberikan estetika klasik. Biasa di rumah-rumah zaman dulu menggunakan dinding bata. Dinding beton bertulang memberikan kekuatan dan keamanan lebih. Dinding partisi tidak mendukung beban, digunakan untuk membagi ruang. Jadi hanya untuk sekat saja. Dan ada atap. Fungsinya melindungi bangunan dari cuaca dan memberikan estetika. Jadi tidak seperti contoh tidak kena hujan, kena atau apa dari atas, cuaca-cuaca dari atas panas. Jenis-jenis atap itu ada atap pelana, memiliki dua sisi miring, umum dalam rumah tinggal. Atap datar, umum dalam bangunan komersial dan industri. Atap lengkung, memberikan estetika unik dan digunakan dalam bangunan modern. Ada tangga, fungsinya menghubungkan berbagai tingkat dalam bangunan. Jenis-jenis tangga itu
Ada tangga lurus, umum dan mudah dibangun, tangga berputar yang spiral, menghemat ruang dan memberikan estetika menarik. Tangga melengkung, memberikan tampilan elegan dan mewah. Dan ada pondasi. Pondasi itu untuk menyediakan basis yang kuat dan stabil untuk kolom. Jadi dari pondasi menuju ke kolom. Jenis-jenis pondasi itu ada footing isolated, digunakan untuk kolom individu, dan footing gabungan digunakan untuk 2 atau lebih kolom yang saling berdekatan. Sistem drainase. Fungsinya adalah mengelola air hujan dan mencegah genangan. Jenis-jenis drainase itu ada saluran terbuka untuk mengalirkan air di permukaan dan saluran tertutup mengalirkan air melalui pipa bawah tanah. Berikut ini ada material yang digunakan. Ada beton, komposit campuran semen, pasir, kerikil, dan air. Kadang-kadang ditambahkan bahan tambahan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Kekuatannya sangat kuat dalam menahan tekanan tetapi lemah dalam menahan tarikan. Penggunaan pondasi penggunanya itu untuk pondasi, kolom, balok, plat lantai, dinding, dan berbagai elemen struktural lainnya. Variasi beton sangat banyak. Ada beton bertulang, diperkuat dengan baja, tulangan untuk meningkatkan kekuatan tarik. Beton pratekan, beton yang diberi tekanan awal untuk meningkatkan kapasitas menahan beban. Beton pracetak diproduksi di pabrik dan dipasang di lokasi konstruksi. Dan ada material yang digunakan adalah ada baja, komposi, paduan besi dengan karbon dan elemen lainnya seperti mangan, krom, dan nikel. Kekuatannya itu sangat kuat dalam menahan tekanan dan tarikan serta fleksibel. Namun kelemahan baja adalah sangat mahal harganya relatif mahal. Penggunaan rangka bangunan, kolom, balok, atap, jembatan, dan struktur industri. Variasi baja itu ada baja struktural digunakan dalam rangka dan elemen struktural utama. Ada baja tahan karat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi. Ada kayu, komposi bahan alami yang berasal dari pohon. Kekuatannya itu bervariasi tergantung pada jenis kayu, tetapi umumnya kuat dan ringan. Penggunaan kayu biasanya itu ada di konstruksi rumah, rangka, dinding, lantai, atap, dan elemen dekoratif. Variasi kayu itu ada kayu lunak dan kayu keras. Kayu lunak seperti pinus dan cemara sering digunakan dalam konstruksi ringan. Namun untuk kayu keras seperti oak dan mahoni digunakan dalam konstruksi dan perabotan yang lebih tahan lama. Batu bata. Komposinya terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kekuatannya kuat dalam menahan tekanan, digunakan sebagai bahan dinding pemikul dan partisi. Penggunaannya itu biasa digunakan pada dinding yang seperti tadi kita pelajari, kolom, pondasi, dan elemen dekoratif lainnya. Variasi batu bata tanah liat umum digunakan dalam konstruksi tradisional. Batu bata beton terbuat dari campuran beton digunakan dalam konstruksi modern. Ada kaca, komposit terbuat dari campuran pasir, silika, soda, dan kapur yang dilebur. Kekuatannya itu kuat dalam menahan tekanan tetapi rapuh. Seperti gelas saja itu gampang pecah, kaca. Penggunaannya itu biasa digunakan untuk jendela, dinding tirai, fasad, dan elemen dekoratif. Variasi kaca itu ada kaca temper, kaca yang diperkuat untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan. Kaca laminate, kaca yang terdiri dari beberapa lapisan dengan lapisan antara untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan. Gypsum, komposinya itu adalah mineral sulfat kalsium yang digunakan dalam bentuk papan gypsum. Kekuatannya cukup kuat untuk aplikasi non-struktural. Penggunaannya dinding partisi, plafon, dan pelapis dinding. Variasi gypsum, ada papan gypsum biasa digunakan dalam interior bangunan, ada papan gypsum tahan api,
mengandung bahan tambahan untuk meningkatkan ketahanan terhadap api, jadi tidak terlalu mudah untuk dibakar. Desain struktur, pengumpulan data awal. Kita harus survei lokasi untuk mengumpulkan informasi, kode, dan standar, meninjau peraturan bangunan setempat. Penentuan beban. Jadi kita harus mengetahui harus menggunakan material apa. Beton digunakan untuk fondasi, baja digunakan untuk struktur dan lain-lain, kayu digunakan untuk konstruksi ringan dan struktur rumah tinggal. Material lainnya seperti kaca, plastik, dan bahan komposit yang digunakan untuk tujuan khusus atau estetika. Penentuan beban. Jadi kita harus mau mengetahui beban-bebannya apa saja, seperti beban mati, beban hidup yang tadi kita pelajari, beban angin, beban gempa, atau mungkin di sana ada salju seperti di luar negeri, di barat sana, luar negeri sana, mungkin ada salju dan beban termal. Desain struktur, perencanaan elemen struktural, fondasi, kolom, balok, dan plat lantai. Pemodelan struktur, model 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan perangkat lunak pemodelan untuk membuat model 2 dimensi bangunan. Analisis struktur menggunakan metode analisis seperti metode elemen hingga FEM untuk memprediksi respons struktur terhadap beban. Simulasi dan analisis. Analisis statik, analisis dinamik, analisis stabilitas, dan analisis termal. Optimalisasi desain. Contohnya ada optimasi beban, memastikan penggunaan material yang efisien dengan mempertimbangkan beban maksimum yang diharapkan. Keberlanjutan. Memilih material dan metode konstruksi yang ramah lingkungan dan kelanjutan. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan konstruksi, mengawasi pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap desain dan spesifikasi. Uji kekuatan, melakukan uji kekuatan pada elemen struktural untuk memastikan kualitas dan keamanan. Evaluasi pasca konstruksi, menilai kinerja bangunan setelah selesai untuk memastikan semua elemen berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Peraturan dan standar ini sangat penting karena setiap bangunan harus mematuhi peraturan dan standarnya, standar keselamatannya, keselamatan dan kesehatan K3-nya, ada standar energi dan lingkungan, dan standar khusus lainnya. Contoh seperti standar jembatan, itu harus menggunakan, seperti di Amerika. Standar jembatan itu seperti di Indonesia ada yang 1725 untuk Indonesia. Standar bangunan tinggi di Council on Tall Buildings and Urban Habitat. And standar anti kebakaran, ada peraturan zonasi dan tata ruang. Contohnya Indonesia, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, standar kinerja dan pengujian. Contohnya ada ASTM, berbagai standar pengujian untuk bahan konstruksi. Ada ISO, International Organization for Standardization, menyediakan standar internasional untuk penguji dan kinerja. Pemeliharaan dan perbaikan, pemeliharaan preventif, pemeriksaan rutin, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi bangunan untuk mendeteksi potensi masalah secara dini. Ada perawatan berkala, ada pemeliharaan lanskap, ada pemeliharaan struktural, pemeliharaan sistem dan peralatan, ada perawatan sistem mekanis dan elektrikal, ada perawatan sistem plumbing, ada pemeliharaan elevator dan tangga berjalan. Pemeliharaan keamanan, ada perbaikan korektif dan perbaikan bangunan. Perencanaan renovasi, jadi jika ada yang rusak atau seperti apa, kita harus merencanakan renovasinya. Pemantauan dan evaluasi, pemeliharaan arsip, konsultasi profesional. Teknologi dalam struktur bangunan.
Ada BIM yang biasa sering digunakan, teknologi digital untuk perencanaan dan pengelolaan bangunan. Ada material canggih, penggunaan material baru seperti beton berteknologi tinggi dan baja ringan. Konstruksi ramah lingkungan, metode yang mengurangi dampak lingkungan selama proses konstruksi. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi tentang hal yang tadi kalian pelajari. Kita akan diskusikan. Kita akan buat kelompok, satu kelompok itu 5 sampai 6 orang. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya harap kalian sudah mengerti apa yang tadi pelajari. Kita akan berdiskusi tentang apa yang tadi kita pelajari, lalu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok, 5 sampai 6 orang. Saya akan memberi waktu kalian 10 menit untuk kalian berdiskusi dan lalu nanti kita presentasikan di Zoom ini. Baik, kesimpulannya, struktur bangunan sangat penting untuk menciptakan bangunan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Melalui diskusi ini, saya harap meningkatkan pemahaman kalian tentang berbagai aspek teknik dan desain struktur bangunan, serta teknologi dan inovasi terbaru dalam bidang ini. Baik, sekian pertemuan kali ini. Saya harap kalian semua mengerti. Jika tidak mengerti, boleh bertanya kepada saya. Gak malu-malu di sini, jadi bisa ditanya lewat WhatsApp saja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.